Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ledis Ardedihati, NPM 1811060167 dari kelas Biologi G semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang desain kurikulum berbasis budaya. Nah, yang pertama ada pengertian desain kurikulum berbasis budaya. Desain kurikulum berbasis budaya merupakan sebuah desain kurikulum yang berorientasi pada penyiapan lulusan berbudaya. Nah, berbudaya sendiri berarti setiap individu itu mampu menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang di masyarakat. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri kurikulum berbasis budaya. Yang pertama adalah berorientasi pada pembentukan manusia berwatak, beradab, dan bermartabat. Yang kedua, materi pembelajarannya dikembangkan dari berbagai sumber. Yang ketiga, menekankan pada pembudayaan segenap potensi peserta didik. Dan yang terakhir, sistem penilaiannya menekankan dimensi proses dan hasil. Selanjutnya ada kurikulum berbasis budaya dari berbagai sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang sisi filosofi. Nah, kurikulum berbasis budaya ini sesuai dengan hakikat proses pendidikan yang memanusiakan peserta didik atau proses pembudayaan peserta didik. Dari sisi fisiologi, kurikulum berbasis budaya merupakan desain kurikulum yang menyiapkan warga masyarakat yang menghargai nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat. Dan dari sisi psikologis, kurikulum berbasis budaya mengutamakan perkembangan potensi peserta didik yang manusiawi. Nah, selanjutnya ada pendekatan budaya dalam pengembangan pendidikan. Nah, penggunaan pengembangan pendekatan budaya untuk memecahkan kemanusiaan telah dilakukan sejak zaman Aristoteles. Nah, dalam konteks pemecahan masalah mutu pendidikan, budaya itu dipandang relevan untuk digunakan karena disinyalir mengalami banyak kegagalan. Dan selanjutnya dibuatlah pendekatan budaya yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan yang menjadi sebuah budaya yang berkembang di kalangan masyarakat. Ada prinsip pengembangan pendidikan, budaya, dan karakter bangsa. Nah, prinsipnya itu ada 4. Yang pertama yaitu prinsip berkelanjutan. Yang kedua, melalui mata pelajaran seperti muatan lokal, kepribadian, dan budaya sekolah. Yang ketiga ada nilai tidak diajarkan tapi dikembangkan. Dan yang terakhir adalah dilaksanakan melalui proses belajar aktif. Nah, tahap-tahap dalam pengembangan desain kurikulum berbasis budaya yaitu ada tahap perencanaan, yang kedua ada implementasi, dan yang terakhir ada evaluasi. Pada tahap perencanaan, kegiatan pokok yang perlu dilakukan pada tahap ini adalah merancang dan mengembangkan silabus yang digunakan sebagai panduan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Nah, ada beberapa aspek pokok yang perlu ada dalam silabus, yaitu mencakup rumusan kompetensi, indikator keberhasilan, materi pembelajaran, kegagalan pembelajaran, evaluasi, alokasi, dan sumber belajar. Nah, pada tahap yang kedua yaitu implementasi atau penerapan. Nah, implementasi kurikulum merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan atau melaksanakan kurikulum dalam bentuk nyata di dalam kelas. Seperti terjadinya proses transmisi dan transformator segenap pengalaman belajar kepada peserta didik. Ada pola penerapan kurikulum berbasis budaya, yaitu ada mengembangkan desain kurikulum seperti silabus atau rancangan pelaksanaan pembelajaran dengan berwawasan budaya. Dan yang kedua adalah menggunakan desain kurikulum berbasis budaya dalam implementasi kurikulum yang sedang berlangsung. Nah, tahapan yang ketiga ada evaluasi. Nah, evaluasi kurikulum berbasis budaya ini bertujuan untuk mengetahui tentang kelayakan kurikulum berbasis budaya, baik dalam bentuk rancangan maupun hasil belajar. Nah, hasil evaluasi ini digunakan untuk menetapkan nilai terhadap kurikulum berbasis budaya yang sedang berjalan. Sasaran kegiatan evaluasi kurikulum berbudaya ini harus sesuai dengan tujuannya, yang meliputi evaluasi terhadap rancangan, implementasi, dan hasil belajar.
Nah, pendekatan evaluasi yang digunakan bisa dalam bentuk pendekatan kuantitatif maupun pendekatan kualitatif. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.